Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nuraini Solihatin dengan nomor NIM P1337434221018 dari D3 Teknologi Bank Darah, Poltekkes Semarang. Di sini saya akan membahas materi tentang PUEBI. PUEBI adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang terbaru yang sebelumnya kita menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dalam pembahasan PUEBI, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Pembahasan yang pertama yaitu pemakaian huruf. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf abjad. Huruf abjad yang selama ini kita ketahui yaitu ada 26 huruf dari huruf A sampai dengan huruf Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, ada huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ada AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya untuk KH seperti khusus, NG ngarai, NY nyata, SY syarat. Huruf kapital. Huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat atau huruf pertama nama diri dan sebagainya. Selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menekankan suatu kata atau frasa dalam kalimat secara khusus. Juga digunakan untuk membedakan kata atau frasa dari bahasa asing. Yang terakhir, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Pembahasan yang kedua yaitu penulisan kata.
Dalam penulisan kata, kita ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Dan yang terakhir kata sandang, si, dan sang. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Kantor pajak penuh sesak. Yang selanjutnya, kata berimbuhan. Kata berimbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan, mempermudah, gemetar, kemauan, dan perbaikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan kata hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak, cumi-cumi, kupu-kupu, buku-buku, hati-hati, kura-kura, lauk pauk, ramah tamah, dan lainnya. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, mata acara, cindera mata. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata atau pemotongan kata sehingga kata bisa ditulis dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Contohnya, buah jadi bu dan ah. Yang kedua, main menjadi ma dan in. Yang ketiga ada pandai menjadi pan dan dai, dan lain-lain. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang? Cincin itu terbuat dari emas, dan lain-lain. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, betulkah, bacalah. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Apapun, satu kali pun. Partikel pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya untuk adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, dan lain-lain. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan adalah hasil menyingkat yang berupa huruf atau gabungan huruf. Contohnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. UI, Universitas Indonesia. PT, Perseroan Terbatas, dan lain-lain. Akronim adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya, iptek, pemilu, puskesmas, rapim, rudal, dan tilang, dan sebagainya. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor.
Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya ada: surat itu dikembalikan kepada si pengirim, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga, sekaligus pembahasan yang terakhir, yaitu pemakaian tanda baca. Dalam pemakaian tanda baca ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana, titik. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian atau pembilang. Contohnya, buku, majalah, dan jurnal. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan
bagian kata atau bagian angka tahun dalam teks tertentu. Terima kasih. Itu sedikit dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.